Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 981, Ayah Rongxin dengan cepat berdiri. Tatapannya terpaku pada orang yang dikawal Ruan Xuangzu. Salah satunya tidak lain adalah ayah Rongxin, Rongze. Rongze hanyalah anggota klan biasa dari klan Api Merah. Kekuatannya lumayan dan tidak menonjol. Tetapi seorang ayah menjadi mulia karena putranya, kebangkitan Rongxin membuatnya menjadi sosok dengan kekuatan besar di klan Api Merah. Semua orang tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menangkap Rongze. Dengan ini, masalahnya menjadi agak besar. Rongze ditahan oleh Rung Xuangzu. Dia seperti anjing mati saat ini, tidak dapat membalas Rongxin sama sekali. Kamu mencari kematian? Ye Yuan, melihat bahwa Ye Yuan benar-benar berani memperlakukan ayahnya seperti itu, Rongxin sudah terbakar amarah dan tidak peduli dengan banyak tetua yang hadir. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas warna merah tua, menyerbu ke arah Ye Yuan. Seberkas cahaya mengalir melintas, cahaya putih sudah menghadang di depan Ye Yuan. Di bawah pukulan, kedua orang itu masing-masing mundur beberapa langkah, kekuatannya seimbang. Tapi Rongxin tidak berniat berhenti, dia baru saja akan menyerang, tetapi Rong Yin menahannya. Tenang, Rongxin, jika dia tidak bisa memberikan alasan bagus, tentu akan ada tetua yang membelamu. Meski membujuk Rongxin, Rong Yin sendiri juga terlihat sangat muram. Rongxin mengepalkan tinjunya dengan erat, seluruh tubuhnya gemetar, berharap dia bisa segera membunuh Ye Yuan. Tapi Ye Yuan terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Sekarang, bisakah aku berbicara?" Rong Yin berkata, "Lanjutkan, tapi, kamu juga tahu bahwa Rongze adalah ayah Rongxin. Anda harus tahu konsekuensi dari masalah ini." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Saya sibuk dengan tugas ini selama sehari semalam, itu tentu saja bukan untuk membawa orang itu mencari kematian." Kedua orang ini bersekongkol bersama, berkolusi dengan penatua Ling Nine Hills dari klan Harimau Iblis Surgawi, membuat pengaturan untuk menempatkan Fang Xiao di sisi cahaya putih, sehingga membuatnya kehilangan semua kedudukan dan reputasi. Dengan cara ini, putra Rongze, Rongxin, akan dapat memiliki satu lawan yang tidak terlalu tangguh, dan berhasil menjadi patriark muda. Beberapa kalimat sederhana Ye Yuan mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan adalah cahaya putih. Dia tidak menyangka bahwa Fang Xiao sebenarnya sengaja mendekatinya. Tidak tahu mengapa, hatinya tiba-tiba meringis kesakitan, seperti terluka oleh sesuatu. Selain Rongze, Ye Yuan masih membawa orang lain, dan orang lain tidak lain adalah ayah Bai Hui itu. Saat Rongxin mendengar, dia berkata dengan suara tegas, "Ye Yuan, kamu memfitnah dengan kejam, hanya berdasarkan pernyataan sepihak, Anda ingin membalikkan putusan atas nama cahaya putih. Rongxin, pegang kudamu, masalah ini sangat penting. Jika pada akhirnya, terbukti bahwa Ye Yuan menyemburkan omong kosong, kursi ini secara alami akan mengembalikan keadilan untukmu." Selesai berbicara, Rongkun menoleh ke Ye Yuan lagi dan bertanya, "Junior, kamu tidak bisa membuat tuduhan tidak berdasar di sini. Apakah Anda punya bukti?" Ye Yuan tersenyum sedikit, menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Formasi arai miniatur muncul di hadapan semua orang. Mata Rongkun mengerut, dan dia berkata dengan heran, "Memindahkan formasi arai, Junior, betapa tangguhnya kemampuan Anda." Memindahkan formasi arai adalah metode yang sangat mendalam di jalur formasi. Seseorang dapat mengatur satu set formasi arai sebelumnya, lalu menyimpannya di dalam artefak sihir spasial. Ketika seseorang membutuhkannya, mereka bisa langsung memanggilnya dari dalam artefak sihir spasial, langsung membentuk sebuah arai. Meskipun formasi arai miniatur di depan mereka kecil, itu adalah formasi arai tier 9. Ingin memindahkannya, seseorang harus memiliki kekuatan seorang kaisar formasi. Ye Yuan hanyalah alam tanpa fase, dan dia benar-benar mampu mengangkut formasi arai tier 9, tidak heran jika Rongkun terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kepala tetua terlalu baik, hanya keterampilan yang tidak penting. Formasi arai ini ditemukan di bawah tanah rumah Rongze, saya menemukannya dan dengan mudah memindahkannya." Rongxin berkata dengan senyum dingin, "Hanya formasi arai komunikasi, apa yang bisa diilustrasikannya? Anda dengan membuat formasi arai sendiri, lalu membawanya ke sini, siapa yang akan tahu?" Formasi arai miniatur ini adalah formasi arai komunikasi, itu secara khusus digunakan untuk mengirimkan pesan, yang sangat fleksibel. Jika Rongze benar diam-diam berkolusi dengan klan Harimau Iblis Surgawi,
menggunakan rangkaian formasi arai ini untuk mengirimkan pesan bukanlah suatu kemustahilan. Hanya saja meskipun hal semacam ini dibawa ke sini, itu juga tidak memiliki banyak daya persuasif. Lagi pula, Ye Yuan bisa mengatur formasi arai sendiri, lalu membawanya ke sini. Ye Yuan, kamu tidak berpikir untuk membuat para tetua menghukum kejahatan Rong Zhe dengan mengandalkan formasi arai komunikasi yang kamu bawakan? Rong Yin juga berkata dengan muram. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, formasi arai bisa dipalsukan, tapi pesan di dalam formasi arai tidak bisa dipalsukan, bukankah begitu? Ekspresi Rong Yin berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu dapat memulihkan isi formasi arai komunikasi, ini tidak mungkin. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, saya pikir saya harus bisa melakukannya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Bai Jue mereka semua membangkitkan semangat mereka, sementara Rong Yin mereka semua kaget. Jika dia benar-benar bisa memulihkan isi komunikasi, maka masalahnya akan meledak. Ye Yuan juga tidak ragu, kedua tangannya terulur seperti hantu, dan mulai menangani formasi arai komunikasi. Semua orang menahan napas, menatap lekat-lekat pada formasi arai komunikasi. Beberapa orang menantikan apa isi berita yang muncul pada formasi arai komunikasi, sementara yang lain tidak berharap konten tersebut muncul. Tapi ada satu hal, hati semua orang berdebar kencang. Kira-kira 15 menit kemudian, formasi arai komunikasi tiba-tiba menyala, dan deretan kata benar-benar muncul. Ikan sudah menelan umpan, terima kasih lagi di masa depan, Z, ini harus menjadi pesan terakhir yang dikirimkan. Hati Rong Xin tiba-tiba tersentak, seluruh tubuhnya tampak terkuras, kedua matanya kosong dan bingung, menjatuhkan pantatnya kembali ke kursi. Pada saat ini, suasana di dalam aula besar tampak sangat menyesakkan. Namun, tindakan Ye Yuan belum berakhir. Segera, pesan kedua muncul di formasi arai. Menghilangkan atas nama persekongkolan, Putri Fang Xiao sudah dalam perjalanan Nine Hills. Ini jelas pesan yang dikirim kembali oleh penatua Ling Nine Hills itu. Setelah itu pesan demi pesan muncul di formasi arai. Semakin jauh ke belakang, semakin buruk ekspresi di wajah semua orang. Terutama Rong Kun dan yang lainnya duduk di sisi kiri, wajah mereka muram sampai hampir bisa meneteskan air. Di bagian belakang, pesan yang ditampilkan pada formasi arai komunikasi sudah tidak terkait dengan cahaya putih. Di antara mereka, selain beberapa komunikasi normal, bahkan ada cukup banyak rahasia klan harimau putih. Melihat pesan-pesan ini, bagaimana perasaan para tetua ini juga bisa dibayangkan. Sebuah meja di depan kepala tetua hampir berubah menjadi debu seketika. Cukup, Rong Kun berkata dengan galak. Ye Yuan tahu bahwa api sudah hampir siap, oleh karena itu, dia berhenti merapalkan mantranya. Cahaya pada formasi arai komunikasi tiba-tiba menghilang. Mustahil, ini tidak mungkin, Rong Xin mengulanginya lagi dan lagi. Kehabisan akal. Dia tidak berpikir bahwa sebenarnya ayahnya benar-benar bersekongkol dengan klan harimau iblis surgawi untuknya. Kamu Yuan, itu pasti tipuan yang kamu mainkan, pesan-pesan ini pasti dibuat-buat oleh Anda. Benar, ini dibuat olehmu. Rong Xin tiba-tiba melompat, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Masalah ini, Rong Xin sendiri juga tidak tahu apa-apa. Saat ini, dia benar-benar tidak dapat menerima fakta seperti itu. Karena itu, yang bisa dia pikirkan adalah bahwa Ye Yuan curang. Cukup Rong Xin, apakah kamu merasa bahwa kita, orang-orang tua ini, semuanya buta? Nada sedingin es Rong Kun membuat Rong Xin merasa seolah-olah jatuh ke gudang es. Bab 982, pakar Raja Ilahi dari Dewan Tetua ini bukanlah pembangkit tenaga biasa. Kekuatan mereka tak terduga. Selain itu, mereka hidup sampai usia lanjut, dan pengalaman mereka luar biasa. Kecuali jika tingkat formasi Dao Ye Yuan menstempelai alam ilahi. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menipu di bawah hidung mereka. Rong Xin sudah kehilangan ketenangannya saat ini dan benar-benar memfitnah Ye Yuan karena licik. Bukankah itu menyiratkan kelompok tetua itu bodoh? Kepala penatua, ini, Rong Yin juga tercengang dengan Pemkamugan ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa perubahan yang dramatis akan terjadi pada masalah ini, dan dia sebenarnya tidak tahu harus mengatakan apa untuk sementara waktu. Rong Kun layak menjadi kepala tetua. Dia sudah tenang saat ini, sedikit menghela nafas, dia berkata kepada Rong Yin, bawa Rong Xin kembali dan awasi dengan cermat. Adapun Rong Zhe dan Bai Su, lemparkan mereka berdua ke ruang bawah tanah terlebih dahulu dan jaga dengan ketat. Dewan Disiplin akan bertanggung jawab atas masalah ini. Masalah ini harus merepotkan Anda. Anda harus menginterogasi dan menyelesaikannya. Wu Xin di sisi kiri Rong Kun mengangguk dan berkata, tidak perlu khawatir, kepala tetua.
Hanya setelah Rong Zhe dan Bai Su dibawa pergi, dan Rong Yin juga pergi dengan sedih, kelompok patriark tiba-tiba terbangun. Peristiwa yang terjadi hari ini terlalu dramatis. Mereka jelas akan mencabut hak kandidat Cahaya Putih. Tetapi mengapa tiba-tiba klan Api Merah melakukan komunikasi rahasia dengan klan Macan Iblis Surgawi? Semua patriark cabang ini menatap Ye Yuan dengan ekspresi takjub tertulis di seluruh wajah mereka. Pria muda ini benar-benar mengubah arus yang mengamuk di saat-saat terakhir. Semua bubar, suara bermartabat kepala tetua terdengar. Semua orang juga tidak berani tinggal di sini, pergi satu demi satu. Sementara saat ini, Cahaya Putih sama sekali tidak merasakan kegembiraan pasca kemenangan. Sebaliknya, seluruh tubuhnya tidak bersemangat. Jelas, pukulan dari masalah Fang Xiao sangat hebat. Pada akhirnya, Cahaya Putih masih muda. Dia berbeda dari Ye Yuan. Ye Yuan adalah seseorang yang pernah mengalami seumur hidup sebelumnya. Mentalitasnya jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Cahaya Putih. Ayo pergi, mungkin masalah ini tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ye Yuan memukul bahunya dan menghibur. Cahaya Putih tersenyum pahit dan berkata, tidak perlu menghiburku lagi kakak. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, semakin banyak yang dikatakan, semakin membuat orang merasa sakit hati. Kedua orang baru itu saja yang akan pergi, tetapi kepala tetua angkat bicara, Ye Yuan, tolong tunggu. Ye Yuan menghentikan langkahnya dan berkata sambil tersenyum, kepala tetua menghentikanku, itu bukan untuk menghukumku atas kejahatan memperlakukan klan Macan Putih dengan kekacauan kan. Ye Yuan melakukan skakmat terlebih dahulu, kepala tetua hanya bisa terkekeh dan berkata, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, kursi ini tentu saja bukan orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, kursi ini mewakili klan Harimau Putih untuk berterima kasih. Anggap saja kursi ini berutang budi padamu. Dua tumor ganas di dalam klan, cepat atau lambat sesuatu yang besar akan terjadi. Ye Yuan mencibir di dalam hatinya, orang tua ini sebenarnya sedang bermain kata-kata dengannya. Dia yang berutang budi dan klan Harimau Putih berutang budi, keduanya sama sekali berbeda. Namun, bahkan kebaikan Rong Kun masih merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pembangkit tenaga seperti itu tentu tidak sekuat 10 Raja Agung Ilahi, tapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Tapi Ye Yuan secara acak menemukan dan menggali tumor ganas klan Harimau Putih untuk menyelamatkan Cahaya Putih kali ini. Itu juga dianggap sebagai panen yang tidak terduga. Waktu satu hari ini membuat Ye Yuan sangat lelah. Berturut-turut memanfaatkan kesatuan manusia surga dan kekuatan mata surgawi bulan matahari hampir membuatnya kering. Orang harus tahu bahwa meskipun Rong Zhe dan Bai Su bukan ahli Raja Ilahi, mereka juga merupakan pembangkit tenaga Ranah Dao mendalam tahap akhir. Jika itu dipublikasikan, mustahil dia ingin membawa orang pergi, apalagi berbicara tentang menangkap bukti. Ye Yuan hanya bisa membawa mereka berdua pergi secara diam-diam agar tidak menimbulkan gangguan. Di sela-sela ini tentu saja Ye Yuan meminjam kekuatan Ruan Suangzu, tapi kelelahan dari alam ilusi yang menakutkan yang dia aktifkan secara paksa oleh mata surgawi Sun Moon juga luar biasa. Menggunakan mata surgawi Sun Moon dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, beban pada tubuhnya sangat besar, terutama berurusan dengan Rong Zhe dan Bai Su, pembangkit tenaga semacam ini, itu hampir menghabiskan kekuatan jiwa dan energi esensinya. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid, mereka juga akan langsung diperas. Ini juga mengapa mata surgawi Sun Moon memilih Ye Yuan untuk menjadi tuan rumahnya. Haha, bantuan dari kepala tetua tidak bisa ditukar dengan 1000 keping emas, maka, Ye ini tidak akan segan-segan. Ye Yuan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tertawa. Kepala tetua melambaikan tangannya, tetapi ekspresinya menjadi gelap ketika dia berkata, langkahmu sebelumnya, mungkin hanya kaisar formasi puncak yang memiliki kekuatan seperti itu. Selanjutnya, Anda dapat menangkap Rong Zhe dan Bai Su di sini tanpa membuat keributan. Ini bukan yang bisa dilakukan orang biasa. Juga, Raja Ilahi itu pasti menjadi pelayanmu kan. Tingkat kekuatanmu, kursi ini terasa agak khawatir. Rong Kun cerdas karena usia, orang lain semua heran dengan metode Ye Yuan, tapi dia melihat aspek luar biasa Ye Yuan. Orang lain akan meremehkan Ye Yuan karena kultivasinya, berpikir bahwa dia tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tapi kepala tetua tahu bahwa Ye Yuan sama sekali tidak sesederhana yang dia perlihatkan hanya dengan melihat hal-hal yang dia lihat di depan matanya. Meninggalkan manusia seperti itu di klan Macan Putih, dia tidak punya pilihan selain waspada. Kata-kata yang dia pegang untuk Ye Yuan sebenarnya peringatan bagi Ye Yuan,
membuat Ye Yuan sedikit mundur. Ye Yuan sangat jelas. Mungkin setelah ini, dia akan berada dalam pengawasan klan Harimau Putih. Tapi, lalu apa? Seseorang yang bisa mengawasinya belum lahir. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Kepala tetua terlalu khawatir, Cahaya Putih dan saya menemani satu sama lain di sepanjang jalan. Dapat dikatakan bahwa dia dibesarkan oleh saya, klan miliknya adalah juga klan milikku. Selama Cahaya Putih masih berada di klan Macan Putih, aku, Ye Yuan, akan selamanya menjadi teman klan Macan Putih." Rong Kun tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Bocah ini benar-benar berbalik untuk mengancamnya. Kata-kata Ye Yuan memiliki arti tersembunyi. Dia, Ye Yuan, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan klan Harimau Putih. Tentu saja, prasyaratnya adalah klan Harimau Putih baik kepada Cahaya Putih. Jika seseorang merugikan Cahaya Putih, dia, Ye Yuan akan melenyapkan pihak lain tanpa ragu sedikit pun. Jika itu adalah orang lain, mereka hanya akan menepisnya dengan tawa terhadap ancaman seperti ini. Tetapi setelah Rong Kun menyaksikan cara Ye Yuan, meskipun dia tidak berpikir bahwa dia menimbulkan ancaman bagi klan Macan Putih, lawan seperti ini benar-benar akan membuat orang sakit kepala yang sangat menyakitkan. Kalau begitu kursi ini berharap kita bisa terus berteman. Rong Kun tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, "Haha, tentu saja, Ye Yuan pergi dengan tawa keras, membawa Cahaya Putih dan pergi." Setelah Ye Yuan pergi, Wu Xin datang ke samping Rong Kun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak ini sangat lancang." Wu Xin ini tampaknya adalah orang yang tidak banyak bicara, tapi keempat kata ini sudah mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap Ye Yuan. Kepala tetua terkekeh, tetapi bertanya kepada yang lain, "Bagaimana menurutmu, Bai Yi?" Bai Yi mengelus janggutnya dan tertawa sambil berkata, "Tak terukur." Rong Kun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bocah ini memang lancang. Namun, dia benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Apa yang dia lakukan hari ini, bahkan Anda dan saya juga tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Saya pikir dia mungkin sengaja menunjukkan kekuatannya kepada kita, untuk membuat kita memperhatikan Cahaya Putih. Jika ada kemungkinan, sebaiknya jangan menjadi musuh dengan anak ini sejauh mungkin." Bab 983. Di dalam penjara Harimau Putih, Cahaya Putih melihat sosok halus dan manis itu, hatinya sangat kesakitan. "Kakak Light, lakukanlah." Fang Xiao menutup matanya dengan menyakitkan. 2 baris air mata bening jatuh dari sudut matanya. Fang Xiao menerimanya dengan begitu mudah mengejutkan Cahaya Putih. Melihat penampilannya, sepertinya dia sudah menyadarinya sejak lama. Jantung Cahaya Putih tersentak keras, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Apakah kamu tidak berencana untuk menjelaskan sedikit?" Fang Xiao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tidak berbicara. Wajah Cahaya Putih berubah muram, dan dia berkata dengan dingin, "Baik, karena itu masalahnya, saya akan mengirim Anda secara pribadi." Cahaya Putih mengeraskan hatinya dan tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih ke arah tenggorokan Fang Xiao. Tiba-tiba, ruang itu beriak. Sesosok muncul dari udara tipis, mencegat cengkraman Cahaya Putih. "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan?" Cahaya Putih berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mengatakan, mungkin masalahnya tidak seburuk yang kamu bayangkan. Bukan begitu, Nona Fang Xiao?" Fang Xiao perlahan membuka matanya, tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi rasa takut. 2 hari yang lalu, pria inilah yang tiba-tiba muncul di dalam bawah tanah, kemudian, dia mengungkapkan semua yang dia ketahui secara keseluruhan dan tidak memiliki sisa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Melihat pertanyaan Ye Yuan, Fang Xiao menoleh dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Ye Yuan menepuk bahu Cahaya Putih dan berkata sambil tersenyum, "Masih ingat apa yang dikatakan kepala tetua, dia berutang budi padaku." Cahaya Putih membeku. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah berbicara dengan kepala tetua. Bantuan ini, saya akan menggunakannya untuk menukar Fang Xiao." Saat kata-kata ini diustempelkan, seluruh tubuh Cahaya Putih dan Fang Xiao bergetar. Bantuan dari kepala tetua, itu sebenarnya digunakan untuk ditukar dengan musuh yang merencanakan tanpa henti untuk menjebak Cahaya Putih. Cahaya Putih telah berada di klan untuk waktu yang lama dan terlalu jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan kepala tetua. Bantuannya benar-benar sulit didapat dengan 1000 keping emas. Tapi Ye Yuan benar-benar menggunakannya dengan mudah. "Kakak, bantuan kepala tetua ini terlalu berharga. Kenapa?" "Kakak,
Fang Xiao hanya menginginkan kematian. Fang Xiao sedikit ragu, tapi masih mengikuti cahaya putih untuk memanggil Ye Yuan kakak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya bantuan. Jika sudah habis, maka sudah habis. Selama aku mau, aku bisa membuat klan macan putih berhutang banyak padaku. Cahaya putih, kamu harus tahu temperamenku. Bersama dengan Ye Yuan selama bertahun-tahun, cahaya putih secara alami menyadari kepribadian Ye Yuan. Selama Ye Yuan memperlakukan pihak lain sebagai kerabat dekat, bahkan jika itu mendaki gunung atau terjun ke lautan api, dia juga tidak akan menutup kelopak mata, apalagi berbicara tentang sedikit bantuan. Tapi kakak, tatapan cahaya putih beralih ke Fang Xiao, cinta dan kebencian terjalin di matanya. Ye Yuan berkata sambil tertawa, Nona Fang Xiao tidak sejahat yang kamu bayangkan. Dia juga dipaksa melawan keinginannya, masalah ini sulit dijelaskan dalam satu kalimat. Lebih baik kita bicara lagi dalam perjalanan. Menonton Ye Yuan, Fang Xiao, dan cahaya putih, saat sosok mereka menghilang di dalam arai transmisi, Bai Yi berkata kepada Rong Kun, kepala tetua, membiarkan mereka pergi seperti ini, apakah kamu tidak takut mereka lari? Rong Kun berkata sambil tersenyum, Ye Yuan melakukan banyak hal dengan sempurna. Dia membawa Fang Xiao pergi tetapi meninggalkan gadis yang bersamanya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, itu sebenarnya niat untuk meninggalkannya menjadi sandera. Ling Nine Hills adalah pembangkit tenaga Raja Ilahi. Dia bukan yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Rong Zhe. Mungkinkah kepala tetua begitu yakin bahwa dia dapat membawa kembali Ling Nine Hills? Meskipun dia juga sangat optimis tentang Ye Yuan, membawa kembali Ling Nine Hills, misi semacam ini, itu masih terlalu fantastis. Rong Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku juga tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan anak laki-laki ini berasal, untuk berani menerima misi seperti itu. Tapi saya pikir meskipun dia bisa menyelesaikan misinya, harga yang harus dibayar juga tidak akan kecil, bukan? Demi cahaya putih, dia memang mendorong agak terlalu keras. Bai Yu menghela nafas secara emosional dan berkata, bagi cahaya putih bisa bertemu kakak laki-laki seperti itu benar-benar keberuntungan 3 kehidupan. Di luar wilayah harimau iblis surgawi, Fang Xiao tampak agak gugup dan pemalu. Meskipun dia adalah anggota klan harimau iblis surgawi, ingatannya di sini tidak menyenangkan. Klan harimau iblis surgawi benar-benar berbeda dari klan harimau putih. Tempat ini benar-benar tempat di mana yang kuat berpesta dan yang lemah menjadi mangsa. Hukum kelangsungan hidup tidak berbeda dengan binatang primitif. Kekuatan garis keturunan Fang Xiao sangat kuat, tetapi karena dia dilahirkan dalam keluarga budak, dia praktis diasuh dalam kamuk sejak kecil. Ling Nine Hills menanamkan batasan yang sangat kuat padanya dan bisa mengendalikan hidup dan matinya. Selain itu, orang tua Fang Xiao selalu diperlakukan sebagai sandera dan dipenjara, digunakan untuk mengancam Fang Xiao melakukan sesuatu untuknya. Menerima perintah Ling Nine Hills kali ini, dia awalnya ingin mengeksploitasi simpati cahaya putih dan membuat cahaya putih menyelamatkannya. Lalu, biarkan Bai Su mengungkap masalah ini. Tetapi bahkan Fang Xiao sendiri juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada cahaya putih dengan cara seperti ini. Dan cahaya putih juga jatuh cinta pada Fang Xiao. Tapi jenis cinta yang tidak membuahkan hasil ini membuat Fang Xiao merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya, memilih antara orang tuanya dan cahaya putih hampir mencabik-cabiknya menjadi 2. Keputusasaan adalah kesedihan terbesar. Ketika dia dikurung di dalam penjara bawah tanah, dia sudah memiliki keinginan untuk mati. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba benar-benar membuat seluruh masalah berubah menjadi lebih baik. Kakak Ye, kata Fang Xiao dengan malu-malu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, panggil saja aku kakak sama dengan cahaya putih. Sekarang, beritahu saya kebiasaan dan kebiasaan Ling Nine Hills, tidak peduli seberapa penting atau sepelenya. Jangan hilangkan secuil pun, kita hanya memiliki satu kesempatan. Begitu kita mengejutkan pusat kekuatan klan harimau iblis surgawi, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Penggabungan Ye Yuan ke surga dan bumi memang sangat kuat, tapi juga ada batasnya. Begitu dia jatuh ke dalam pengepungan ketat para ahli Raja Ilahi, bahkan jika Ye Yuan ditampilkan menyatu ke langit dan bumi, dia juga tidak bisa melarikan diri. Keuntungan langkah ini terletak pada kejutan. Setelah pihak lain siap, itu tidak akan menyenangkan lagi. Meskipun Ye Yuan mengatakannya sambil tersenyum, kata-kata ini membuat hati Fang Xiao khawatir. Segera, dia juga tidak berani ragu,
mengatakan semua kebiasaan dan adat Ling Nine Hills yang dia tahu. Dan mengikuti deskripsi Fang Xiao, peta klan harimau iblis surgawi juga selesai dibangun di benaknya. Semua persiapan sudah siap, Ye Yuan perlahan berdiri. Tetapi cahaya putih memeganginya dan berkata dengan pekamugan yang bertentangan, "Kakak, mengapa tidak? Lupakan saja, saya tahu bahwa Anda melakukannya untuk kebaikan saya. Tetapi kekuatan klan macan iblis surgawi tidak lebih lemah dibandingkan dengan klan harimau putih. Itu terlalu berbahaya." Cahaya putih bukanlah orang yang cuek sejak dulu. Betapa kuatnya seorang ahli Raja Ilahi, dia sangat jelas. Meskipun metode Ye Yuan sangat banyak, begitu dia memasuki wilayah klan harimau iblis surgawi, itu juga merupakan hal yang sangat berbahaya, apalagi dia bahkan ingin menangkap Ling Nine Hills, pusat kekuatan Raja Ilahi ini, hidup-hidup. Ini hanyalah misi yang mustahil untuk diselesaikan. Ye Yuan menghardik sambil tersenyum, "Anak tengil, kapan kamu menjadi begitu cerewet dan bertele-tele? Mungkinkah kamu tahan melihat orang tua Fang Xiao mati begitu saja?" Ini, cahaya putih tidak bisa menahan keraguan. Baiklah, kalian masuk ke pagoda surga luas dulu. Serahkan sisanya padaku, kata Ye Yuan dengan tatapan santai. Bab 984, di dalam ruang dalam di klan harimau iblis surgawi, cahaya lampu redup. Ling Nine Hills berdiri dengan tangan di samping, tampak sangat hormat. "Nine Hills, penampilanmu kali ini sangat bagus." Bocah klan cahaya mengalir itu memang agak tidak biasa. Jika kita membiarkan dia menjadi patriark muda, klan macan iblis surgawi kita kemungkinan besar akan terpuruk di masa depan. Di bawah cahaya redup lentera, pembangkit tenaga yang wajahnya tidak terlihat jelas. Kemunculan cahaya putih yang tiba-tiba membuat klan harimau iblis surgawi sakit kepala parah. Beberapa tahun ini, klan macan iblis surgawi memiliki cukup banyak jenius yang sangat berbakat, semuanya jatuh ke tangan cahaya putih. Hal ini membuat kekuatan generasi muda mereka mengalami kerugian besar. Ling Nine Hills sangat gembira di dalam hati saat dia mendengar dan buru-buru berkata, "Kepala tetua terlalu baik, melayani klan pada awalnya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang dari generasi kami." Kepala tetua mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kursi ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika Anda dapat menggunakan tipu muslihat untuk menarik dan membunuh cahaya putih itu, klan akan menghadiahkan Anda pil kekosongan memasuki ruang ilahi." Ling Nine Hills tidak dapat menahan rasa dingin ketika dia mendengar dan sangat gembira di dalam hatinya. Menstempelai alam Raja Ilahi, pil obat biasa tidak bisa masuk dalam pekamugan mereka, hanya pil obat tier 9 bermutu tinggi yang bisa membuat mereka begitu tertarik. Dan, setiap pil obat tier 9 tingkat tinggi sangat berharga. Bahkan klan besar seperti klan harimau iblis surgawi tidak akan sembarangan mengambilnya. Yakinlah, kepala tetua, dengan adanya dua orang bodoh itu, cahaya putih pada akhirnya akan mati. Bahkan jika cahaya putih tidak bisa menjadi patriark muda, dia masih menjadi ancaman besar bagi Rong Xin. Tidak mungkin Rong Ze orang tua itu akan duduk diam dan menonton dengan acuh tak acuh. Ling Nine Hills dengan paksa menahan kegembiraannya dan berkata. Kepala tetua menganggukkan kepalanya dan merasa bahwa analisis Ling Nine Hills juga sangat masuk akal. "Masalah ini akan diserahkan kepadamu. Jika Anda membutuhkan bantuan dari klan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Ling Nine Hills membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Baiklah." Meninggalkan ruang rahasia kepala tetua, suasana hati Ling Nine Hills sangat baik. Dia ingin kembali ke kediamannya secepat mungkin dan menghubungi Rong Ze bajingan tua itu. Dia ingin bertanya tentang situasi di sana. "Hehe, aku yakin sudah ada kesimpulan di sana. Menempatkan gadis itu di sisiku dan mengasuhnya, aku tidak menyangka bahwa itu benar-benar bisa ditukar dengan pil void memasuki surga yang mendalam. Benar-benar panen yang tak terduga. Dengan itu, masuk ke Dewan Tetua juga bukan hal yang mustahil." Ling Nine Hills sedang dalam semangat tinggi dan bahagia saat ini. Tampaknya sudah melihat dirinya mengendalikan otoritas klan. Namun, saat dia berjalan, Ling Nine Hills tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang salah. Bukankah aku melewati jalan ini barusan? Menghitung berdasarkan waktu, aku seharusnya sudah sampai." Mustahil. Mungkinkah aku jatuh ke dalam sihir ilusi? Tapi siapa yang memiliki kemampuan ini untuk dapat melemparkan seni ilusi padaku di wilayah klan harimau iblis surgawi? Ling Nine Hills berkata dengan cemberut. Memikirkannya, Ling Nine Hills masih merasa itu tidak mungkin. Bahkan dengan kekuatan kepala tetua, itu juga tidak mungkin membuatnya terjebak pada sihir ilusi di klan harimau iblis surgawi tanpa suara. Oleh karena itu, dia terus berjalan maju. Ling Nine Hills terus berjalan, dan dia tiba di penjara bawah tanah yang tersembunyi.
Dia perlahan membuka gerbang penjara bawah tanah dan berjalan masuk. Dua tahanan muncul di hadapannya. Saat kedua orang itu melihat Ling Ninehills, mereka buru-buru berlutut di tanah dan memohon, "Tuan Ninehills, kami mohon Anda melepaskan Xiao Er kami, dia masih anak-anak." Namun, Ling Ninehills tidak menjawab. Tiba-tiba, sesosok muncul dengan kilat. Siapa lagi kalau bukan Fang Xiao? "Ayah ibu, kalian berdua baik-baik saja, itu sangat bagus." Fang Xiao menangis kegirangan, memeluk kedua orang itu sekaligus. Ketika ayah dan ibu Fang Xiao melihat putri mereka berdua terkejut. Ruang beriak, dan tiga sosok lainnya muncul. "Suangzu, cepat atasi Ling Ninehills. Aku sudah tidak tahan lagi, kita hanya memiliki 10 napas waktu dan harus segera meninggalkan klan Harimau Iblis Surgawi. Tinggalkan dengan kecepatan terbaikmu dan perjuangkan waktu agar aku pulih." Ye Yuan berbicara seperti terus-menerus menembakkan senapan mesin. Waktu sangat mendesak. Ruan Xiongzu tiba-tiba bergerak dan benar-benar menyegel dantian Ling Ninehills. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, bergabung dengan langit dan bumi paling banyak bisa bertahan selama 100 napas waktu. Selama waktu ini, Ye Yuan bahkan harus memanfaatkan mata surgawi Sun Moon dan melepaskan alam surgawi ilusi rahasia. Ini merupakan tantangan yang luar biasa baginya. Bahkan dengan kemampuan Ye Yuan yang luar biasa, dia hanya bisa bertahan selama beberapa lusin waktu paling lama juga. Untungnya, dalam beberapa lusin waktu ini, Ye Yuan menemukan orang tua Fang Xiao melalui Ling Ninehills. Sekarang sudah berhasil, tinggal menunggu mundur. Namun kenyataannya, saat yang berbahaya baru benar-benar tiba sekarang. Saat ini, dia sudah menunjukkan dirinya, masih ada paling banyak 10 napas waktu, dan dia akan ditemukan oleh pembangkit tenaga klan Harimau Surgawi. Jika dia tidak kabur secepat mungkin, mereka mungkin tidak akan bisa kabur lagi. Ruan Suangzu meraih Ling Ninehills di tangannya seperti menyeret anjing mati. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia langsung menyingkirkan semua orang ke pagoda langit luas, lalu menggunakan jejak energi esensi terakhirnya dan bergabung menjadi langit dan bumi. Kecuali, bergabung ke langit dan bumi kali ini, Ye Yuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Ye Yuan sudah tidak bisa repot-repot membangkitkan perhatian klan Harimau Iblis Surgawi. Menggabungkan langit dan bumi satu kali, Ye Yuan perlahan tiba di luar wilayah totem, lalu tidak bisa lagi bergerak. Tapi Ye Yuan sudah memberitahu Ruan Suangzu sebelumnya, setelah bergabung dengan langit dan bumi, terserah dia untuk membawa semua orang melarikan diri. Dengan kekuatan kaki Ruan Xiongzu, masih membutuhkan waktu lama bagi orang-orang klan Macan Iblis Surgawi untuk ingin mengejarnya. Ye Yuan langsung masuk ke dalam pagoda surga luas dengan sekejap. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Saat ini, seluruh tubuh Ye Yuan kejang, keringat dingin mengucur deras, kondisinya sangat memprihatinkan. Pil obat, Ye Yuan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengatakan. Cahaya putih tiba-tiba menyadari saat ini, Ye Yuan sudah memberinya pil obat untuk memulihkan energi esensi dan kekuatan jiwa sebelumnya. Segera, dia tidak lagi ragu-ragu dan buru-buru membiarkan Ye Yuan memakannya. Kali ini, Ye Yuan benar-benar menstempelai titik di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan jejak terakhir energi esensi juga tidak tersisa. Menyatu dengan langit dan bumi memang luar biasa, tetapi itu menghabiskan energi esensi secara berlebihan, ditambah berurusan dengan Ling Ninehills, pembangkit tenaga Raja Ilahi. Ye Yuan hampir menghabiskan kekuatan jiwanya dan energi esensi mengering pada saat yang bersamaan. Perasaan semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Bersamaan dengan pil obat memasuki perutnya, jejak energi esensi dan kekuatan jiwa mengalir ke tubuhnya. Ye Yuan secara bertahap berhenti kejang, kulitnya yang pucat akhirnya menemukan jejak vitalitas. Tapi saat ini, Ye Yuan tiba-tiba merasakan aura yang cukup banyak, kuat sampai membuat orang sesak napas, mengunci mereka dari jauh. Salah satu aura di antara mereka jauh lebih kuat, kecuali 10 Raja Ilahi Agun yang bergerak, jika tidak ada yang bisa menghadapi secara langsung. Ye Yuan sangat menyadari kekuatan Raja Ilahi ini. Operasi kali ini benar-benar bisa dikatakan menari di ujung pedang. Namun masalah yang berkembang hingga saat ini masih dianggap lancar. Itu pada dasarnya bertindak sesuai dengan skenario yang dia arahkan sebelumnya. Sekarang, mereka hanya perlu melarikan diri ke wilayah klan Harimau Putih dan tidak perlu khawatir lagi di belakang. Dia sudah menstempelai kesepakatan dengan Rong Kun, menyuruhnya menjemput mereka di perbatasan klan. Bahkan jika tetua klan Harimau Iblis Surgawi lebih kuat, itu juga tidak mungkin untuk mengejar ke wilayah klan Harimau Putih. Tuan muda,
Klan Harimau Iblis Surgawi memiliki seorang ahli yang kecepatannya sangat cepat. Dengan kekuatan kakiku, aku mungkin tidak bisa bertahan sampai perbatasan klan Macan Putih dan akan ditangkap oleh pihak lain. Suara Ruan Suangzu tiba-tiba ditransmisikan ke pagoda surga luas, membuat semua orang terkejut. Bab 985, Kepala Penatua, siapa sebenarnya itu, untuk benar-benar dapat menyusup dan menerobos Grand Array pembatasan klan kita, dan menculik Ling Ninehills, sesepuh klan Harimau Iblis Surgawi bertanya kepada Kepala Penatua Pan Yin. Pan Yin melesat seperti angin sambil berkata dengan cemberut, tidak tahu. Ketika dia baru saja meninggalkan wilayah totem, tidak ada aura di depannya. Agaknya, dia memiliki artefak suci spasial yang sangat kuat. Tapi melihat dari auranya, pihak lain hanyalah Raja Ilahi biasa. Beritahu Ling Lixiao, biarkan dia mencegat di depan. Pastikan untuk tidak membiarkan orang itu kabur ke wilayah klan Harimau Putih. Iya, apa yang Penatua itu tanyakan sebelumnya adalah apa yang membuatnya bingung juga. Sejak menemukan seseorang menyusup ke wilayah totem, dia menemukan dua aura dari awal sampai akhir. Kedua aura ini sama-sama tidak terlalu kuat, yang di depan hanyalah Raja Ilahi biasa, sedangkan aura sebelumnya bahkan hanya di alam tanpa fase. Dia bahkan meragukan sendiri penilaiannya, sangat tidak mungkin bagi dua orang seperti ini untuk menyelinap ke klan yang dilindungi arai besar dan pembatasan, bahkan melarikan diri ke wilayah totem dan tidak ditemukan olehnya. Namun, masalah ini terjadi begitu saja, tidak hanya itu yang terjadi, dia bahkan membiarkan pihak lain menculik Ling Ninehills tepat di bawah hidungnya. Hal semacam ini, dia memeras kepalanya dan tidak bisa mengetahuinya juga. Oleh karena itu, dia masih memutuskan untuk mengejar pihak lain, menangkap, dan menyelesaikannya. Leberanian Pan Yin berasal dari kemampuannya yang luar biasa dan tentu saja tidak takut Ye Yuan bermain trik di seluruh alam ilahi. Seseorang yang mampu membuat kepala tetua klan Harimau Iblis Surgawi takut belum lahir. Bahkan jika 10 Raja Ilahi Agung datang, dia memiliki kepercayaan diri untuk bisa mundur sepenuhnya. Pan Yin menampilkan seni rahasia, dan kecepatannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, melaju ke arah Ruan Suangzu. Meskipun mereka berada di dalam pagoda surga luas, Cahaya Putih dan Fang Xiao sama-sama merasakan tekanan mengerikan kepala tetua. Wajah Cahaya Putih sangat muram, dan kulit Fang Xiao pucat pasi. Fang Xiao mencengkeram lengan Cahaya Putih dengan erat, jelas sangat gugup. Kakak Cahaya Putih, orang yang mengejar ini pasti kepala tetua, selain Patriark, hanya dia yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, Fang Xiao berkata dengan gemetar. Cahaya Putih berkata dengan suara serius, jangan khawatir, dengan kakak di sekitar, itu akan baik-baik saja, ayo lebih tenang, jangan ganggu pemulihan kekuatan kakak. Fang Xiao menganggukkan kepalanya dengan patuh, tidak berani bersuara lagi. Ye Yuan saat ini sudah lama memasuki alam penyatuan langit dan bumi. Dia memutar Spirit Bristle 9 yang Divine Art hingga batasnya, dengan gila-gilaan memulihkan energi esensi. Semakin seperti ini, Ye Yuan semakin tenang dan menakutkan. Dia memanfaatkan setiap menit dan detik, memanfaatkan seluruh waktunya sebaik mungkin untuk memulihkan kekuatan. Bahkan jika kepala tetua mendesak lebih keras, dia juga tidak tergoyahkan sedikit pun. Tepat pada saat ini, gelombang yang intens benar-benar terjadi di luar. Ruan Suangzu sebenarnya sudah terlibat dalam pertempuran dengan seseorang. Tidak baik, di luar perbatasan klan Harimau Iblis Surgawi, sebenarnya masih ada pembangkit tenaga Raja Ilahi yang menyembunyikan dirinya. Ekspresi Cahaya Putih berubah drastis saat dia berkata. Seolah-olah Ye Yuan sama sekali tidak merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Dia masih memulihkan kekuatan seperti peduli siapapun. Memasuki alam hati seperti batu, seseorang tidak dapat diombang-ambingkan oleh hal-hal eksternal. Sekarang Ye Yuan telah menstempelai ranah hati persatuan manusia surga. Semua kekacauan dunia luar, dia benar-benar dapat memutuskan mereka. Dunia luar, Ling Lixiao mendapat berita yang dikirim dari klan dan segera bergegas kembali, tetapi dia kebetulan memblokir Ruan Suangzu di sini. Ling Lixiao hanyalah Raja Ilahi biasa, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Ruan Suangzu, ingin membunuh atau menangkap pihak lain, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun, tujuannya adalah untuk menahan Ruan Suangzu. Ketika nanti kepala tetua datang, orang ini segera bisa ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Tapi Ruan Suangzu tidak memiliki keinginan untuk terus berjuang dan sangat ingin pergi. Tetapi dengan Raja Ilahi yang menahan di sisinya, kecepatannya tidak dapat meningkat bagaimanapun caranya. Dengan ini,
Tekanan mengerikan kepala tetua mendekat semakin dekat. Ruan Xuangzu juga panik karena cemas. Di dalam pagoda surga luas, Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. Semakin cemas dia, semakin lambat gerakan Ruan Xuangzu. Dia bahkan beberapa kali hampir terkena serangan Ling Lixiao. Ye Yuan, kita mungkin belum bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ruan Xuangzu tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ye Yuan di dalam pagoda surga luas. Apa yang menjawabnya adalah diam. Aura mengerikan tiba-tiba turun. Sosok tua berdiri di udara, benar-benar menutup pintu keluar Ruan Xuangzu. Siapa kamu, untuk benar-benar berani memprovokasi klan harimau iblis surgawi saya? Suara dingin Pan Yin terdengar. Ling Lixiao juga menghentikan gerakannya dan berhenti di samping Pan Yin. Ruan Xuangzu saat ini sudah menjadi kura-kura dalam toples. Dengan adanya Pan Yin, dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Ruan Xuangzu dengan cepat menilai situasi, dan dia membungkuk ke arah Pan Yin dan berkata, "Junior secara tidak sengaja melanggar dan hanya secara tidak sengaja berkelana ke tanah Anda yang terhormat. Junior akan segera pergi. Saya berharap senior dapat memberikan jalan keluar. Apakah itu tidak apa-apa?" Ruan Xuangzu juga orang yang cerdas. Dia jelas tahu bahwa Pan Yin tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan setelah menculik Raja Ilahi mereka, masih mengatakan gangguan yang tidak disengaja. Tapi saat ini, Ruan Xuangzu sudah tidak punya pilihan lain. Setiap saat dia bisa tunda sangat berharga. Jika beberapa bulan yang lalu, Ruan Xuangzu tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menaruh harapannya pada alam tanpa fase bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi sekarang, Ruan Xuangzu tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup terletak pada Ye Yuan. Hubungannya dengan Ye Yuan hampir sama dengan Yuan Fei saat itu. Dia memiliki pemikiran pribadinya tetapi tidak punya pilihan. Dia harus tunduk di bawah perintah Ye Yuan. Tapi hanya setelah dia tunduk di bawah komando Ye Yuan, apakah dia tahu betapa menakutkannya cara yang dimiliki Ye Yuan? Memang, Pan Yin tertawa dingin ketika mendengar itu dan berkata, "Apakah dirimu yang terhormat menganggap orang tua ini bodoh, menculik Ling Nine Hills? Anda mungkin dikirim oleh Rongkun anjing tua itu kan? Sepertinya rencana Anda telah terungkap dan gagal. Hanya saja, aku sangat penasaran, bagaimana Anda bisa menyelinap ke wilayah totem? Tentu saja, Anda juga tidak bisa mengatakannya, tetapi lelaki tua ini akan memiliki cara untuk membuat Anda mengatakannya." Ruan Xuangzu terlihat tak berdaya saat dia berkata, "Junior benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya hanyalah seniman bela diri manusia biasa. Mengapa saya dikirim ke sini oleh klan Macan Putih? Anda semua kehilangan orang-orang Anda. Anda tidak dapat secara sembarangan menuduh seseorang kan? Ini terlalu tidak masuk akal." Mata Pan Yin menyipit, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Sepertinya kamu mengulur waktu, tapi aku sangat penasaran. Mungkinkah Anda masih memiliki cara lain untuk melarikan diri dari telapak tangan lelaki tua ini? Atau mungkin, junior alam tanpa fase yang Anda ajak bersama? Sejujurnya, orang tua ini sangat ingin tahu tentang kalian." Pan Yin cerdas dengan usia tua, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran kecil Ruan Xuangzu? Tapi dia juga tidak khawatir. Dia sangat ingin melihat apa maksud yang dimiliki pihak lain. Untuk dapat menyelinap ke wilayah totem tanpa disadari, seseorang memiliki harta yang menantang surga atau memiliki keterampilan yang menantang surga. Apapun itu bisa menjadi kartu as untuk menjatuhkan klan harimau putih. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? "Xuangzu, kamu melakukannya dengan sangat baik. Serahkan sisanya padaku." Tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul. Ketika Ruan Xuangzu melihat Ye Yuan, dia sangat gembira. Setelah itu, dia terkejut dalam hati dan berkata, "Tuan muda Anda benar-benar berhasil menerobos." Bab 986, sebelumnya, Ye Yuan masih berada di tingkat pertama alam tanpa fase. Setelah masuk ke pagoda langit luas dan mengelilinginya sekali, dia menjadi tingkat kedua alam tanpa fase. Meskipun menembus tingkat kultivasi minor tidak terlalu berpengaruh pada situasi saat ini, itu masih membuat Ruan Xuangzu terkejut. Saya tidak berpikir bahwa setelah dikeringkan, saya benar-benar memanfaatkan kesempatan dan menembus," kata Ye Yuan sambil berdiri dengan tangan di belakangnya dengan santai. Namun, di depan mereka, ketika Pan Yin melihat adegan ini, dia sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa Ruan Xuangzu dan Ye Yuan mempunyai kontrak jiwa. Seorang ahli alam Raja Ilahi sebenarnya melayani seseorang dari alam tanpa fase sebagai tuannya. Dengan kemewahannya, setidaknya dia berasal dari Tanah Suci Super. Dalam sekejap, Pan Yin menghubungkan banyak hal dalam pikirannya. Jika klan Harimau Putih dan Tanah Suci Manusia bersatu,
maka klan harimau setan surgawi akan dalam bahaya. Sepertinya dia harus membuat pemuda ini tinggal. Ye Yuan tidak berpikir bahwa adegan sebelumnya sebenarnya memperkuat tekad Pan Yin untuk membuatnya tinggal. "Junior, apakah kamu menyerah tanpa perlawanan? Atau apakah kamu akan membuatku bertindak?" kata Pan Yin dengan dingin. Setelah dia menyusul, sudah pasti tidak mungkin membiarkan Ye Yuan melarikan diri, bahkan jika tindakan Ye Yuan sangat kuat. Ini adalah kepercayaan diri yang dimiliki oleh ahli alam Raja Ilahi Puncak. Ye Yuan tersenyum samar dan berkata, "Jika Anda memiliki kemampuan, silakan mencobanya." Pan Yin belum sempat bereaksi ketika Ruan Xuangzu menghilang dengan cepat. Sosok Ye Yuan juga seperti bayangan bulan di atas air, perlahan menghilang di depan Pan Yin. Melihat adegan ini, ekspresi Pan Yin dan Ling Lixiao berubah drastis pada saat bersamaan. "Persatuan manusia surgawi, bagaimana ini mungkin?" Ling Lixiao berteriak kaget. Wajah kepala tetua merosot, dan dia berkata, "Kejar." Ye Yuan tidak melarikan diri ke arah klan harimau putih. Dia bisa merasakan bahwa Pan Yin sudah mengunci seluruh ruang di sekitarnya. Bahkan jika dia menyatu dengan langit dan bumi, Pan Yin dapat memaksanya keluar juga. Pemahaman puncak ahli alam Raja Ilahi terhadap Dao Surgawi sangat mendalam dan jauh dari apa yang dapat dibandingkan oleh ahli alam Raja Ilahi biasa. Menyatukan diri dengan langit dan bumi di depan ahli alam Raja Ilahi biasa, seseorang bisa melarikan diri dengan berani tanpa takut pada apapun, tetapi menghadapi ahli ranah Raja Ilahi Puncak, tidak bisa. Tentu saja, Ye Yuan tidak akan lari ke arah klan harimau iblis surgawi juga, itu hanya akan tepat masuk perangkap. Oleh karena itu, dia memilih melarikan diri ke arah dua orang tersebut. Kepala tetua tidak pernah berpikir bahwa kartu truf Ye Yuan sebenarnya adalah persatuan surga dan bumi. Dengan saat keraguan-raguan ini, Ye Yuan sudah berlari beberapa puluh ribu mil jauhnya. Tetapi kepala tetua sudah menggunakan rasa ilahi untuk mengunci Ye Yuan sejak lama. Meskipun dia agak terlambat, dia tetap mengikuti dengan ketat dan tidak akan tertinggal terlalu jauh. Sedangkan untuk Ling Lixiao, dia hanya bisa makan debu di belakang. Meskipun kepala tetua tidak bisa menyatu dengan langit dan bumi, kecepatannya sama sekali tidak lebih lambat dibandingkan dengan Ye Yuan. Dua orang, satu mengejar, satu melarikan diri. Dalam sekejap, mereka berjarak ribuan mil. Saat mengejar, kepala tetua masih terkejut tanpa henti dalam hatinya pada saat yang sama. Persatuan manusia surgawi, jenis keadaan hati seperti ini, sebenarnya sudah tidak muncul di alam ilahi entah sudah berapa lama. Bahkan dengan pengalaman luasnya, dia juga tidak membayangkan bahwa keadaan hati ini sebenarnya muncul pada seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahun. Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Beruntung, saya mengejarnya. Jika tidak, siapa yang bisa membuat anak ini tinggal? Sepertinya bocah ini menghabiskan energi esensinya untuk menyelinap ke wilayah totem sebelumnya. Saat imajinasi Pan Yin berjalan liar, dua orang itu sudah berlari lebih jauh lagi. Kekuatan kepala tetua luar biasa akhirnya, kecepatannya sebenarnya masih sedikit lebih cepat dari Ye Yuan yang menyatu dengan langit dan bumi. Jarak antara kedua orang itu perlahan-lahan menyusut. "Nak, bahkan jika kamu memahami persatuan manusia surgawi, kamu sama sekali tidak bisa melarikan diri." Pan Yin mendesak suaranya dengan energi esensi, mengirimkan langsung ke telinga Ye Yuan. "Panatua, jika Anda memiliki kemampuan, kejar dan lihatlah, tidak ada jejak kepanikan yang bisa didengar dari suara Ye Yuan, bahkan memiliki sedikit sindiran." Ketika Pan Yin mendengar suara Ye Yuan, tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Tiba-tiba, dia seolah-olah telah memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata, "Tidak baik, arah ini, mungkinkah dia ingin memasuki tanah roh leluhur? Sial, pasti gadis kecil Fang Xiao yang memberinya ide itu, tidak bisa dilakukan. Saya harus mencari cara untuk menghentikannya masuk." Tebakan Pan Yin benar, tujuan Ye Yuan adalah tepatnya tanah roh leluhur. Sebelum Ye Yuan keluar, dia bertanya kepada Fang Xiao tempat-tempat dalam batas klan harimau setan surgawi yang bahkan ahli ranah Raja Ilahi tidak berani masuk. Dan jawaban yang didapat Ye Yuan adalah tanah roh leluhur. Tanah roh leluhur adalah tempat klan harimau iblis surgawi menyimpan prasasti peringatan leluhur. Di dalamnya ada penjaga makam yang luar biasa kuat. Dalam keadaan tanpa izin, bahkan jika patriark klan harimau iblis surgawi masuk, dia juga akan terhapus juga. Bukan berarti penjaga makamnya sudah menstempelai ranah dewa, tetapi penjaga makam dapat meminjam kekuatan roh leluhur di tanah roh leluhur. Jenis kekuatan ini sangat aneh. Pada dasarnya, bahkan patriark sekalipun akan penuh dengan kemungkinan buruk ketika memasuki dalam juga.
Ketika Ye Yuan mendengar tentang tanah roh leluhur, dia memutuskan untuk masuk tanpa berkata lagi. Pada titik ini, ingin kembali ke klan Harimau Putih sesuai rute asli sudah menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan di tempat dan langsung menyatu dengan langit dan bumi, dan mencoba untuk masuk ke tanah roh leluhur. Seorang ahli puncak seperti Pan Yin masih bukan apa yang bisa dilawan oleh Ye Yuan saat ini. Meskipun memasuki tanah roh leluhur berbahaya, masih ada sedikit harapan. Tetapi jika dia jatuh ke tangan Pan Yin, itu adalah kematian pasti tanpa kemungkinan bertahan hidup. Tanah roh leluhur tidak terlalu jauh dari wilayah totem. Ye Yuan dengan sengaja berputar-putar sebelum mengarah ke tempat ini. Jadi sejak awal, Pan Yin juga tidak menyadarinya. Ruang bergetar, dan sosok Ye Yuan muncul dengan kilatan. Di depannya ada dua patung besar harimau buas berwarna hitam legam. Aura mengerikan bergelombang dari dalamnya. Di belakang patung-patung itu terdapat mausoleum besar. Ini adalah tanah roh leluhur. Siapa itu? Berani-beraninya masuk seenaknya ke tanah roh leluhur. Mengapa Anda belum menyerah dan membiarkan diri Anda ditangkap tanpa perlawanan? Sebuah kelompok besar seniman bela diri tiba-tiba muncul. Ye Yuan melirik sekilas. Mereka sebenarnya semua seniman bela diri alam Dao mendalam. Mereka yang kuat bahkan adalah alam Dao mendalam tahap akhir. Namun anggota klan Harimau Iblis Surgawi ini tidak berarti apa-apa di mata Ye Yuan. Suangzu, pergilah dan urus mereka, lalu kita masuk ke tanah roh leluhur. Iya, Tuan Muda. Ye Yuan membiarkan Ruan Suangzu keluar. Ketika mereka melihat ahli tingkat ilahi tiba-tiba muncul di depan, seolah-olah mereka semua menghadapi musuh tangguh. Ruan Suangzu juga tidak ragu dan segera memulai pembantaian tanpa hambatan seperti harimau masuk ke dalam kawanan domba. Alasan mengapa Raja Ilahi lebih unggul karena perbedaan dengan Rana Dao mendalam biasa terlalu besar. Bahkan seorang ahli alam Dao mendalam tingkat akhir terlalu lemah untuk bersaing di depan seorang Raja Ilahi. Tidak lama kemudian, Ruan Suangzu membantai jalan berdarah. Ye Yuan juga tidak ragu. Mengikuti Ruan Suangzu, dia hendak masuk ke dalam tanah pemakaman leluhur. Tetapi saat itulah, aura yang menakutkan datang dari tempat yang sangat jauh. Seni rahasia harimau surgawi, raungan harimau mengguncangkan langit. Pan Yin melolong panjang, gelombang suara yang tak terbandingkan kuat langsung menembus ruang hampa dan menyerang Ye Yuan dengan akurat. Anggota klan harimau setan surgawi itu belum mati, namun, daerah-daerah di mana gelombang suara ini lewat, setiap orang dari mereka berdarah dari semua lubang dan sebenarnya secara paksa terguncang sampai mati. Wajah Ye Yuan berubah, dan dia mengeluarkan lonceng Raja Surgawi di tangan kanannya. Token naga suci sudah ada di tangannya kiri. Raungan itu langsung menghantam ke lonceng Raja Surgawi. Bab 987, Lonceng Raja Surgawi dihancurkan oleh token naga suci. Gelombang yang menakutkan segera menyebar. Dua gelombang suara langsung terjalin bersama. Tempat di mana gelombang suara berpotongan, bebatuan besar hancur berkeping-keping, pohon juga hancur menjadi debu. Di udara, bau debu memenuhi udara di mana-mana. Pan Yin masih jauh, tapi ekspresinya menjadi ketakutan. Serangan gelombang suara Ye Yuan benar-benar mampu melawannya dengan setara. Terlebih lagi, barusan, dia dengan jelas merasakan jejak gelombang yang luar biasa. Pergi, Ye Yuan dengan paksa menahan luka dalam dan memasuki tanah roh leluhur bersama dengan Ruan Suangzu. Serangan tadi, Ye Yuan menggunakan jejak esensi ilahi. Kalau tidak ada cara untuk menghadapi serangan gelombang suara Pan Yin sama sekali. Indera Pan Yin sangat tajam, dan dia masih menemukan sedikit firasat. Bocah ini benar-benar terlalu aneh, Pan Yin berkata dengan tatapan muram. Saat itu, beberapa garis cahaya mengalir melintasi cakrawala. Cukup banyak Raja Ilahi yang baru saja bergegas sekarang. Melihat tatapan mendung kepala tetua, kelompok Raja Ilahi tidak berani berbicara lagi. Sangat jelas, bahkan ketika kepala tetua bergerak, dia juga tidak berhasil menahan pemuda ini. Masing-masing dari mereka saling bertukar pekamuk, semua melihat ekspresi kaget di mata pihak lain. Kekuatan kepala tetua tak terduga, tapi berurusan dengan bocah alam tanpa fase, dia sebenarnya tidak berhasil. Anak ini pasti memiliki rahasia besar padanya, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Sekarang kembali ke klan dan undang Master Arai, buat mereka menutup ruang di sekitar ini. Selain itu, 5 orang tetap tinggal dan menjaga pintu masuk mausoleum. Jangan biarkan dia melarikan diri, kalian semua tidak boleh menurunkan kewaspadaan kalian. Anak ini memahami ranah persatuan manusia surga dan mampu menyatu dengan langit dan bumi.
Bahkan pembangkit tenaga Raja Ilahi mungkin juga tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Saya akan kembali dan berdiskusi dengan Patriark dan mempertimbangkan untuk mengirim orang ke tanah roh leluhur, kepala tetua menginstruksikan. Beberapa Raja Ilahi ini selalu makan debu di belakang sepanjang waktu dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Mendengar kepala tetua mengatakannya saat ini, semua orang tanpa henti terkejut di dalam hati mereka. Tidak heran bahkan kepala tetua mengalami kegagalan juga, bocah ini benar-benar memahami persatuan manusia surga. Pan Yin masih memiliki sesuatu yang tidak dia ceritakan, kalau tidak, mereka akan lebih terkejut. Sebenarnya, Pan Yin curiga bahwa Ye Yuan memiliki artefak ilahi. Untuk dapat bersaing dengan raungan harimau mengguncang cakrawala, terlebih lagi, jejak gelombang yang aneh itu, menimbulkan kecurigaan Pan Yin. Oleh karena itu, Pan Yin tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi apapun yang terjadi. Memasuki tanah roh leluhur, Ye Yuan akhirnya tidak bisa menahannya, memuntahkan seteguk darah. Kekuatannya terlalu lemah. Serangan gelombang suara kepala tetua sudah cukup untuk memusnahkan Raja Ilahi biasa, tapi Ye Yuan mengandalkan kekuatan artefak ilahi dan dengan paksa menahan serangan darinya. Tentu saja, dia masih sangat terluka dengan ini. Untungnya, tubuh fisik Ye Yuan sangat kuat, sedikit cedera ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Ye Yuan membiarkan Ruan Xuangzu untuk menjaganya. Setelah pulih, dia sudah tidak lagi dalam bahaya. Seni generasi naga Tyrant Ye Yuan sudah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Sedikit cedera ini tentu saja mudah. Berbicara tentang Ye Yuan, dia memang orang aneh. Dia dapat menstempelai dengan kemahiran yang sangat tinggi ketika dia mengembangkan metode kultivasi ras naga. Seperti gelombang naga, telapak tangan surga naga melingkar dan seni generasi naga Tyrant, itu semua menjadi bagian dari keahlian dan kemampuan yang dia olah sendiri. Selesai mengobati luka-lukanya, Ye Yuan memasuki pagoda surga luas. Fang Xiao membawa orang tuanya dan bersujud di tanah. Kakak Ye, kehidupan keluarga Xiao Er diselamatkan olehmu. Xiao Er tidak henti-hentinya berterima kasih. Tetapi untuk menyelamatkan orang tua saya telah membuat kakak Ye jatuh ke dalam situasi berbahaya. Xiao Er dihinggapi rasa takut dan khawatir. Jika ada area di mana Anda membutuhkan Xiao Er, silakan beri instruksi, kata Fang Xiao dengan gelisah. Orang tua Fang Xiao jelas sudah tahu tentang urutan genesis dan juga berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Cahaya putih tidak mengatakan apa-apa, tetapi perasaan terima kasihnya tidak kalah dengan perasaan Fang Xiao. Hanya saja perasaan antara dia dan Ye Yuan terlalu dalam, tidak perlu mengatakan kata-kata sopan ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona Xiao Er, tidak perlu seperti ini. Kedekatan cahaya putih dan saya yakin Anda juga sudah melihatnya, karena kalian saling menyayangi, maka urusanmu adalah urusanku. Jika itu cahaya putih, dia juga akan seperti ini kepadaku. Jika Anda benar-benar merasakan hutang, maka bersama-samalah dengan cahaya putih dengan baik, dan itu juga akan dianggap sebagai pembayaran kembali kepada saya. Saat kata-kata ini keluar, wajah Xiao Er dan cahaya putih memerah. Tapi Fang Xiao masih mengangguk dengan tegas dan berkata, Xiao Er akan melakukannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu berbicara lagi tentang masalah ini. Ingin benar-benar berterima kasih padaku, harus keluar dari situasi sulit sebelum bicara. Kita sudah memasuki tanah roh leluhur. Bahaya di sini tidak kalah dengan di luar. Sebaiknya kita segera memikirkan cara untuk keluar. Saya juga tidak terlalu nyaman dengan meninggalkan Li Er di sana. Meskipun Ye Yuan merasa bahwa Rong Kun seharusnya tidak melakukan apapun pada Li Er, semakin banyak orang, semakin beragam suaranya. Jika dia kembali terlambat, sulit untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ketika cahaya putih mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kakak, maaf. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum, kamu bocah, melakukannya lagi kan? Tempat ini adalah tanah roh leluhur klan macan iblis surgawi. Cahaya putih, kamu pergi keluar bersamaku, mungkin akan ada pertemuan kebetulan lainnya. Cahaya putih menganggukkan kepalanya dan keluar dari pagoda surga luas bersama dengan Ye Yuan. Ye Yuan dan cahaya putih, kedua orang itu berjalan menuju kedalaman tanah roh leluhur. Sepanjang jalan, mereka tidak mengalami banyak bahaya. Di sisi kiri dan kanan makam terdapat sejumlah gua batu. Batu nisan ditempatkan satu demi satu di depan gua batu. Pada batu tertulis nama-nama pusat kekuatan klan harimau iblis surgawi selama berabad-abad. Batu nisan Patriark generasi ke-768, Ling Aotian. Batu nisan Patriark generasi ke-767, Pan Yu, kepala tetua. Pada tablet peringatan,
itu harus dicatat secara berurutan. Tapi yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa setiap gua batu itu benar-benar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Sepertinya mereka yang bisa dimakamkan di tanah arwah leluhur setidaknya juga berada di puncak tingkat Raja Ilahi. Sisanya mungkin hanya bisa dimakamkan di pemakaman lain di luar. Ye Yuan menghela nafas dengan perubahan emosi. Cahaya putih tidak berbicara sepanjang waktu. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berkata, "Kakak, tidak tahu kenapa, tempat ini memberiku sensasi yang sangat familiar. Saya merasa seperti telah kembali ke pelukan seorang ibu." Kata-kata cahaya putih membuat Ye Yuan sangat terkejut. Mereka yang berada di alam ilahi semua tahu bahwa klan harimau putih dan klan harimau iblis surgawi adalah musuh bebuyutan. Dari ke generasi-generasi sudah saling bunuh, menebarkan permusuhan yang tak terhapuskan. Tapi mengapa cahaya putih memiliki perasaan aneh seperti ini ketika dia datang ke tanah roh leluhur klan harimau surgawi? Ye Yuan tidak meragukan perasaan cahaya putih. Leluhurnya sangat aneh. Selain itu, garis keturunan binatang sucinya sangat kuat. Karena dia memiliki perasaan seperti ini, itu berarti cahaya putih dan klan harimau iblis surgawi mungkin benar-benar memiliki ikatan yang signifikan. Mungkinkah pendahulu cahaya putih sebenarnya berasal dari klan harimau iblis surgawi? Tapi mengapa cahaya putih memiliki garis keturunan White Tiger Clan di dalam dirinya juga? Cahaya putih harimau putih kecil ini juga merupakan keberadaan yang penuh teka-teki. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat cahaya putih, dia berkata, "Cahaya putih, bisa jadi kamu memiliki garis keturunan klan harimau putih dan klan harimau iblis surgawi pada saat yang sama kan?" Cahaya putih terlihat bingung ketika dia mendengarnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi saya telah bertarung beberapa kali dengan klan harimau iblis surgawi dan tidak merasa bahwa saya memiliki kesamaan dengan mereka." Bab 988, mendengar cahaya putih mengatakan ini, Ye Yuan terlihat bingung lagi. Cahaya putih benar-benar spesies yang aneh. Garis keturunannya jelas sangat kuat, tetapi orang tidak bisa mengidentifikasi garis keturunannya dengan tepat. Tentu saja, ingin mengatakan apa yang paling mirip, itu masih klan harimau putih cahaya yang mengalir. "Oh, kakak, kamu lihat di antara nomor 764 dan nomor 766 ini, sebenarnya ada nisan yang hilang. Mungkinkah patriark klan harimau iblis surgawi generasi ini tiba-tiba kehilangan nyawanya?" Cahaya putih berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan melihatnya, memang seperti itu, berbicara secara logis. Biasanya, ahli kuat sekelas patriark klan harimau iblis surgawi tidak mungkin tewas dengan tiba-tiba, kecuali ada peristiwa besar yang tak terduga dalam klan. Patriark generasi itu tidak binasa karena kecelakaan, tetapi meninggalkan klan harimau iblis surgawi dan tidak pernah kembali. Suara yang datang tiba-tiba membuat Ye Yuan dan cahaya putih ketakutan. "Siapa itu?" kata Ye Yuan dengan wajah serius. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya bahkan tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendekat. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Seorang pria parubaya berjubah putih perlahan keluar dari kedalaman tanah roh leluhur dan tiba di depan Ye Yuan dan cahaya putih. "Kamu adalah penjaga makam?" tanya Ye Yuan. Dia mendengar Fang Xiao berkata sebelumnya bahwa di dalam tanah roh leluhur ini ada penjaga makam dengan kekuatan yang sangat kuat. Melihatnya sekarang, pria parubaya di depan mereka. Adapun seberapa misterius pria parubaya ini, Ye Yuan sebenarnya tidak bisa memahaminya. Tapi pria parubaya berjubah putih itu tidak menjawab kata-kata Ye Yuan. Dia berkata dengan tatapan tenang, "Garis keturunan bangsawan ras naga, alam persatuan manusia surga, sayang sekali bahwa alam kultivasimu agak rendah. Namun, token naga suci telah menghilang selama lebih dari 100.000 tahun. Saya tidak menyangka itu benar-benar mendarat di tangan Anda. Sepertinya kamu mungkin telah memikul mandat surga." Setiap kata yang diustempelkan pria parubaya berjubah putih, Ye Yuan akan lebih terkejut di hatinya. Penampilan pria parubaya berwarna putih ini, dia sebenarnya seperti orang transparan. Tapi untungnya, prasasti surga luas dan mutiara penekan jiwa, pria parubaya ini tidak bisa melihatnya. Kalau tidak, Ye Yuan akan benar-benar telanjang bulat di depannya. "Hah, berpura-pura menjadi misterius? Siapa kamu?" Cahaya putih berkata dengan mendengus dingin. Dia sangat terkejut di dalam hatinya juga. Rahasia kakaknya sebenarnya dilihat oleh orang ini dengan sekali pekamuk. Namun pria parubaya berjubah putih itu tidak menjawab. Dia kembali ke arah cahaya putih dan mengukurnya dengan hati-hati. Sepertinya dia sedang mengagumi sebuah karya seni. Bahkan dengan saraf kuat cahaya putih, dia juga merinding saat ditatap olehnya. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Bahkan di era Dao Ilahi,
Fisik harimau putih sempurna juga belum pernah muncul sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa di zaman hukum yang menurun saat ini, sebenarnya masih akan melahirkan fisik harimau putih yang sempurna. Pria parubaya berjubah putih itu memuji dan kagum. Cahaya Putih mendengarkan sampai dia bingung. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia tampaknya memiliki fisik harimau putih yang sangat luar biasa. Tapi Ye Yuan di sampingnya gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia membuka lebar matanya dan menatap Cahaya Putih dengan tak percaya. Fisik harimau putih sempurna, ini sebenarnya fisik harimau putih sempurna? Aku benar-benar bodoh sekali, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Ye Yuan mengangkat kepalanya dan menginjak kakinya saat dia berkata. Cahaya Putih bahkan lebih bingung ketika dia berkata, "Kakak, apa yang kalian bicarakan? Apa sih fisik harimau putih sempurna itu?" Pria parubaya berjubah putih memkamuk Ye Yuan dengan sangat, jelas agak terkejut ketika dia berkata, "Kamu benar-benar tahu tentang fisik harimau putih sempurna. Aku bahkan berpikir bahwa hanya kami, garis keturunan penjaga makam 4 Dewa Agung, yang akan mengetahui rahasia alam ilahi semacam ini." Fisik harimau putih sempurna? Ye Yuan juga melihatnya dalam catatan kunomor, hanya saja deskripsi tentang fisik harimau putih sempurna di dalamnya juga ragu-ragu dan tidak jelas, oleh karena itu, Ye Yuan tidak memikirkannya sama sekali. Kenyataannya, Ye Yuan juga tidak berani membayangkan bahwa Cahaya Putih sebenarnya adalah fisik harimau putih sempurna yang legendaris. Meskipun cabang 4 dewa besar sekarang banyak, puluhan ribu tahun yang lalu tak terhitung jumlahnya, mereka memiliki leluhur yang sama, naga azure dari timur, harimau putih dari barat, burung vermilion dari selatan, dan burung hitam kura-kura dari utara. Pada awalnya, 4 dewa besar tidak mengacu pada suatu ras, tetapi secara khusus merujuk pada 4 pembangkit tenaga alam dewa yang menakutkan ini. Mereka berempat, yang juga merupakan nenek moyang pertama dari klan 4 Dewa Agung saat ini, juga merupakan garis keturunan murni dari 4 binatang suci. 4 binatang Dewa Agung setelah mereka, meskipun mereka juga disebut 4 binatang Dewa Agung, dalam hal kemurnian garis keturunan, mereka jauh dari sebanding dengan nenek moyang mereka yang paling awal, dan di antara mereka, ada jenis fisik yang paling dekat dengan garis keturunan murni 4 binatang ilahi. Mereka disebut fisik binatang suci 4 simbol sempurna. Ye Yuan berbicara dengan semangat dan keyakinan. Mendengar penjelasan Ye Yuan, Cahaya Putih juga melompat ketakutan. "Kakak, kamu mengatakan bahwa aku fisik harimau putih sempurna di antara 4 simbol sempurna tubuh binatang ilahi ini?" Cahaya Putih berkata dengan takjub. Ye Yuan berkata dengan senyum pahit, "Aku hanya melihat beberapa kata ini di catatan kuno juga. Adapun apakah itu kamu atau bukan, saya tidak berani mengkonfirmasi juga. Tapi mendengar arti dalam kata-katanya, kamu harusnya menjadi itu." Pria parubaya berjubah putih berkata dengan senyum tipis, "Jika dia bukan dari fisik harimau putih sempurna, apakah menurutmu kalian masih bisa berdiri di sini dan berbicara dengan benar?" Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan tertahan saat mendengar itu. Kekuatan pria parubaya berjubah putih ini memang jarang dia lihat seumur hidupnya. Ye Yuan tidak berani menjamin nyawanya bahkan sekelas powerhouse kelas 10 Raja Ilahi yang agung. Mungkin di dalam tanah arwah leluhur ini, orang ini bahkan lebih kuat dari 10 Raja Agung Ilahi. Dengan pengalaman Ye Yuan, dia juga tidak menyadari bahwa di dalam alam ilahi sebenarnya masih ada keberadaan yang begitu kuat. Namun, bukankah ini tanah roh leluhur klan harimau surgawi? Apa berhubungan dia dengan fisik harimau putih sempurnamu? Ye Yuan berkata dengan penasaran. Penjaga makam berkata dengan mendengus dingin, "Tempat ini bukanlah tanah roh leluhur klan macan iblis surgawi. Tetapi tanah roh leluhur klan harimau putih, klan harimau iblis surgawi, hanyalah cabang dari klan harimau putih. Sekarang adalah zaman Dao yang menurun. Kami penjaga makam juga tidak bisa diganggu dengan hal-hal ini. Oleh karena itu, kami dengan enggan mengizinkan pusat kekuatan klan macan iblis surgawi untuk memasuki tanah roh leluhur untuk meninggal dalam meditasi sebelum kematian." "Apa, klan harimau iblis surgawi adalah cabang dari klan harimau putih? Bagaimana mungkin?" Cahaya Putih hampir melompat ketika dia mendengar rahasia seperti itu. Orang harus tahu bahwa klan harimau iblis surgawi dan klan harimau putih telah menjadi musuh bebuyutan mulai dari era Dao ilahi. Kedua klan harimau besar itu telah saling membantai entah sudah berapa tahun. Tapi sekarang, penjaga makam mengatakan bahwa klan macan iblis surgawi adalah cabang dari klan harimau putih. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Penjaga makam berkata dengan nada mencela, "Apa yang tidak mungkin? Ras naga memiliki pepatah yang disebut, naga melahirkan 9 anak laki-laki, masing-masing dengan nama yang berbeda. Sebenarnya,
Klan Harimau Putih juga seperti itu, jika klan Harimau Iblis Surgawi bukan cabang dari klan Harimau Putih, hak apa yang mereka miliki untuk berdiri setara dengan klan Harimau Putih saat ini? Cabangmu menganggap dirimu sendiri sebagai yang utama. Sebenarnya, mereka juga hanya turunan cabang dari leluhur pertama. Saya tidak akan berbicara tentang kamu, tetapi anggota klan lainnya, garis keturunan mereka hanya sepotong-potong, tidak lengkap. Cahaya Putih menarik napas dingin. Hal-hal yang dia dengar hari ini menumbangkan pemahamannya selama ini. Sebenarnya, bukan hanya dia, bahkan Ye Yuan juga sangat terkejut. Ye Yuan benar-benar dapat dihitung sebagai ahli dalam pengetahuan kuno dan modern, tetapi belum pernah mendengar sebelumnya juga bahwa klan Harimau Iblis Surgawi dan klan Harimau Putih sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Bab 989, lupakan Ye Yuan sebagai orang luar. Bahkan orang-orang klan Macan Putih sendiri mungkin juga tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Klan Harimau Iblis Surgawi tidak pernah menganggap diri mereka sebagai klan Harimau Putih. Selain itu, warisan kedua belah pihak juga sangat berbeda. Tidak ada yang mengira bahwa kedua klan ini sebenarnya adalah satu keluarga yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu. "Nak, kamu ikut aku," penjaga makam tiba-tiba berkata kepada Cahaya Putih yang masih shock. Cahaya Putih menjadi linglung dan berkata kepada Ye Yuan, "Kakak, ayo pergi." Kedua orang itu baru saja akan bergerak ketika penjaga makam tiba-tiba menoleh dan berkata, "Hanya kamu yang pergi, dia tetap di sini. Bagaimana masalah klan Macan Putih bisa diketahui oleh orang luar?" Wajah Cahaya Putih jatuh, dan dia berkata dengan sedih, "Tidak pernah ada rahasia antara kakak dan aku. Jika kakak tidak pergi, aku juga tidak akan pergi lagi." Dengan kedekatan antara Cahaya Putih dan Ye Yuan, penjaga makam ini ingin membuat Ye Yuan menunggu di luar. Cahaya Putih tentu saja memiliki 100 keberatan. Wajah penjaga makam muram, dan dia berkata, "Meskipun kamu dari fisik Harimau Putih sempurna, kamu belum menstempelai 1/10.000 dalam mengembangkan fisik Harimau Putih. Apakah kamu tahu keberuntungan seperti apa yang akan saya berikan kepadamu dengan membawamu masuk?" Cahaya Putih berkata dengan dingin, "Kakak dan aku maju dan mundur bersamaan. Jika kakak tidak pergi, bahkan jika Anda membiarkan saya naik ke alam dewa, saya juga tidak peduli." Ye Yuan tidak bersuara di sampingnya. Dia secara alami berharap Cahaya Putih menjadi lebih kuat, tapi dia bahkan lebih sadar bahwa membujuk Cahaya Putih saat ini tidak ada gunanya sama sekali. Jika itu dia akan melakukannya juga. Benar-benar bodoh. Penjaga makam sangat marah dengan sikap keras kepala Cahaya Putih dan berkata dengan mendengus dingin, "Jika aku dengan paksa membawamu masuk." Tapi Cahaya Putih tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan berkata sambil terkekeh, "Kalau begitu, kamu dan aku harus bertempur." Penjaga makam tertawa karena sangat marah dan berkata, "Heh, sentimen yang terdengar tinggi, bocah ini memang memiliki cukup banyak kartu truf. Tapi menggunakan untuk berurusan denganku, itu masih jauh dari cukup." Kata-katanya tentu saja diustempelkan untuk Ye Yuan. Apa yang disebut kartu truf Ye Yuan, dia telah melihatnya sekilas. Hal-hal ini sangat menakutkan bagi dunia luar, tapi baginya, tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali. Tentu saja, itu masih karena kultivasi Ye Yuan terlalu rendah. Jika Ye Yuan adalah alam Raja Ilahi, bahkan jika Ye Yuan sombong, dia juga tidak akan berani mengustempelkan kata-kata seperti tadi. "Huhu, aku juga sangat penasaran kekuatan seperti apa yang dimiliki penjaga makam," kata Ye Yuan dengan senyum tipis. "Sepertinya kalian berdua sangat percaya diri. Tanpa mengalami kesulitan, kalian tidak akan tahu besarnya langit dan bumi." Wajah penjaga makam menjadi dingin, aura samar langsung menyebar. Aura ini benar-benar berbeda dari momentum mengejutkan kepala tetua. Itu semacam perasaan tanpa suara dan tenang. Tapi justru karena itu tampak lebih menakutkan, tiba-tiba, sekeliling kedua orang itu menjadi gelap gulita, bahkan tidak dapat melihat jari seseorang ketika mengulurkan tangan. Ekspresi Ye Yuan berubah saat dia berkata, "Domain alam, Raja Ilahi." Penjaga makam berkata sambil tertawa, "Nak, kamu benar-benar berpengetahuan luas. Saat ini, di alam ilahi, orang-orang yang dapat menampilkan domain alam ilahi dapat dihitung dengan jari. Saya tidak menyangka bahwa di usia mudamu, kamu sebenarnya tahu ini adalah domain kegelapan. Itu bisa menelan segalanya, termasuk energi esensi dan kekuatan jiwa, bocah Cahaya Putih. Selama kamu berkultivasi denganku, ini akan mudah bagimu." Saat ini, penjaga makam masih tidak lupa menggunakan domain kegelapan untuk menggoda Cahaya Putih. Tapi Cahaya Putih tidak sedikit pun tergerak. Dia berkata dengan senyum dingin, "Hanya domain kegelapan. Aku tidak percaya tanpamu, tuan muda ini tidak bisa mempelajarinya."
Ye Yuan juga berkata dengan senyum tipis, hanya domain kegelapan, kamu juga terlalu meremehkan kami. Penjaga makam tidak bisa menahan perasaan tercekik, dia sebenarnya diremehkan oleh dua junior. Kalau begitu biarkan kalian mengalami apa yang disebut kekuatan domain, wajah penjaga makam menjadi dingin, langsung menyatu dengan kegelapan. Apa yang disebut kekuatan domain sebenarnya setelah memahami konsep hingga batas tertentu, menangkap kekuatan hukum dalam radius tertentu, dan membentuk domain skala kecil. Di dalam domain ini, seniman bela diri itu sendiri adalah penguasa mutlak. Ye Yuan dan cahaya putih saat ini adalah kura-kura dalam toples di mata penjaga makam. Tapi sebelum dia mengambil tindakan apapun, sosoknya tiba-tiba dipaksa keluar dari kegelapan, dan domain kegelapan juga langsung meledak. Mata surgawi Sun Moon, kamu bahkan memiliki mata surgawi Sun Moon di tubuhmu. Untuk pertama kalinya, penjaga makam terkejut saat menghadapi Ye Yuan. Penjaga makam tidak berencana melakukan apapun pada Ye Yuan, tapi membuat mereka berdua menderita sedikit kesulitan sangat diperlukan. Tetapi ketika dia baru saja akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba memasuki kebingungan. Dengan kekuatannya, ingin membuatnya jatuh ke alam ilusi tentu saja tidak semudah itu. Tapi dengan ini, domain kegelapan runtuh dengan sendirinya tanpa diserang juga. Begitu mata surgawi Sun Moon dilepaskan dengan kekuatan penuh, bahkan jika kekuatan penjaga makam itu sangat hebat, dia juga tidak akan berani melawan dengan mudah. Tentu saja, dengan begitu, Ye Yuan akan menjadi anjing mati lagi. Ye Yuan hanya menunjukkan kekuatannya sebentar saja, menakut-nakuti pihak lain untuk mundur, dan tidak benar-benar melepaskan kekuatan mata surgawi Sun Moon. Penjaga makam memkamuk Ye Yuan, tatapannya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia berpikir bahwa dia sudah menebak semua kartu truf Ye Yuan dan bahkan melihat artefak ilahi, jenis kartu truf apa yang masih dimiliki Ye Yuan. Tapi Ye Yuan sebenarnya masih punya kartu truf di era Divine Dao, mata surgawi Sun Moon juga dikenal luas, bagaimana mungkin penjaga makam tidak mengetahui kehebatannya? Ye Yuan tersenyum tetapi tidak berbicara. Namun, penjaga makam menghela nafas dan berkata, lupakan, kamu, nak, keberuntunganmu terlalu mengejutkan, karena bocah cahaya putih bersikeras, kalau begitu kalian masuk bersama. Akhirnya penjaga makam tetap mengalah. Saat cahaya putih mendengar, dia bertukar pekamuk dengan Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum penuh pengertian. Kedua orang itu secara bertahap berjalan menuju kedalaman bersama penjaga makam, tapi gelombang yang mengalir keluar dari dalam nisan menjadi semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba, kedua orang itu langsung merasakan tekanan pada mereka melonjak, dan tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam. Kaki ini melangkah, seolah-olah mereka memasuki dunia lain. Mulai dari sini, itu adalah aula belakang tanah arwah leluhur, batu nisan yang disimpan di sini semuanya adalah pembangkit tenaga alam ilahi, bahkan patriark klan macan iblis surgawi sama sekali tidak diizinkan untuk mengambil satu langkah pun di sini juga. Jika tidak, bunuh tanpa ampun, kata penjaga makam dengan acuh tak acuh seolah berbicara tentang hal yang sepele dan biasa. Tapi cahaya putih meringkuk mulutnya dan berkata, dalam pekamuganku, kekuatanmu juga hanya setara dengan patriark klan harimau surgawi kan? Berdasarkan apa bisa membunuhnya? Berdasarkan apa? Berdasarkan ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan penjaga makam. Saat pedang ini menyala, berkas cahaya benar-benar muncul di batu nisan ini dan mendekat ke badan pedang. Mata cahaya putih dan mata Ye Yuan menyempit, menatap pedang di tangan penjaga makam dengan tak percaya. Gelombang yang keluar dari tubuh pedang benar-benar melampaui alam Raja Ilahi. Tebasan pedang ini benar-benar mampu memusnahkan ahli alam Raja Ilahi manapun. Tangan penjaga makam yang memegang pedang bergetar, dan cahaya itu benar-benar kembali ke batu nisan sekali lagi, membuat kedua orang itu mendecakkan lidah dengan heran. Kedua orang itu mengikuti penjaga makam dan sampai di aula yang luas. Kalian berdua tunggu di sini, aku akan pergi dan mengurus beberapa urusan, pastikan untuk tidak berlarian sembarangan, jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Saat dia mengustempelkan kata-kata ini, penjaga makam berubah menjadi samar dan menghilang. Bab 990, altar pengorbanan kuil leluhur klan harimau iblis surgawi secara khusus digunakan untuk mempersembahkan korban kepada leluhur. Tentu saja, masih ada fungsi lain di sini, itu digunakan untuk berkomunikasi dengan penjaga makam dari tanah roh leluhur. Saat ini, kepala tetua sudah mandi dan mengenakan pakaian bersih, serta mengatur meja pembakar dupa dan barang-barang kurban agar dapat digunakan dengan baik. Beberapa tenaga pembangkit Raja Ilahi semua berdiri dengan rasa hormat di samping. Selesai dengan persiapan pekerjaan,
Kepala tetua Pan Yin dengan rasa hormat mengeluarkan 3 batang dupa, menyalakannya dengan sungguh-sungguh, dan setelah 3 kali membungkuk, memasukkannya ke meja pembakar dupa. Ada 2 orang luar yang menyusup ke tanah arwah leluhur hari ini dan mengganggu istirahat damai arwah leluhur. Anak tidak berbakti, Pan Yin dicekam rasa khawatir dan meminta arwah leluhur untuk membuat pencualian, dan membiarkan saya memasuki tanah arwah leluhur untuk menangkap orang asing ini. Kepala tetua memikirkan setiap kata, mengatakannya dengan sangat takdim. Setelah suaranya memudar, formasi arai di altar pengorbanan tiba-tiba menyala terang. Gulungan asap dupa di atas pembakar dupa tampaknya dimakan oleh sesuatu, menghilang dari pekamugan. Wajah Pan Yin menunjukkan ekspresi penuh harapan. Hal semacam ini, mungkin penjaga makam tidak akan tidak setujukan. Setelah 15 menit, di atas altar pengorbanan akhirnya bereaksi. Kepala tetua memiliki ekspresi harapan, menatap lekat-lekat pada abu dupa yang dibakar oleh 3 dupa. Abu dupa melayang, berangsur-angsur mengembun membentuk bentuk kata. Semua raja ilahi menatap tempat itu tanpa berkedip, tapi segera, ekspresi wajah mereka menjadi sangat jelek. Sementara ekspresi kepala tetua bahkan muram hingga hampir meneteskan air. Ini jelas bukan pertama kalinya kepala tetua berkomunikasi dengan penjaga makam, namun kata-kata yang muncul kali ini membuatnya bingung, dan juga terpukul. Abu dupa memadat membentuk kata besar, "Enyahlah." Mengapa seperti ini? Dulu, saat berkomunikasi dengan penjaga makam, boleh atau tidak boleh, kata "enyahlah" ini, apa artinya? Seorang raja ilahi berkata dengan bingung. Apakah masih perlu dikatakan? Tentu saja. Itu tidak boleh, tapi masalahnya, mengapa penjaga makam ingin menggunakan kata ini? Raja ilahi lainnya berkata. Kata ini terlalu tidak sopan. Kemungkinan besar, penjaga makam benar-benar marah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kata ini untuk membalas. Mungkinkah kita tidak menjaga tanah arwah leluhur dengan baik, membuat mereka geram? Ekspresi kepala tetua sangat jelek. Dia hidup sampai usia lanjut dan belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Lepaskan meja pembakar dupa kalau begitu. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Ada kemungkinan penjaga makam telah mengambil tindakan secara pribadi. Kepala tetua akhirnya masih menghela nafas panjang dan berkata. Kekuatannya sangat luar biasa. Namun menghadapi kemarahan penjaga makam, dia masih memendam rasa takut. Di dalam tanah arwah leluhur, penjaga makam adalah eksistensi yang paling kuat. Bahkan jika dia adalah raja ilahi tingkat pertama, dia juga tidak bisa melawan keinginan pihak lain. Pada saat yang sama, di dalam wilayah Macan Putih, Rong Kun juga menerima berita yang dikirim ke sini. Apa katamu? Mereka memasuki tanah roh leluhur klan harimau iblis surgawi. Tempat itu sangat berbahaya. Mendengar berita ini, Rong Kun juga menjadi pucat karena ketakutan. Iya, kepala tetua, dari berita yang dikirim, Ling Nine Hills memang sudah ditangkap oleh Ye Yuan. Tapi pada akhirnya, itu masih mengejutkan kepala tetua klan harimau iblis surgawi, Pan Yin. Akhirnya, Ye Yuan bisa dicegat, tapi pada akhirnya, Ye Yuan bisa kabur ke tanah arwah leluhur, kata pembangkit tenaga Raja Ilahi. Rong Kun akhirnya masih menghela nafas dan berkata, bisa melarikan diri dari tangan Pan Yin sudah merupakan keajaiban, tanah arwah leluhur memang satu-satunya jalan keluar mereka. Tapi peluang mereka untuk bertahan hidup tidak tinggi. Mungkin saat ini, Pan Yin telah benar-benar menutup tanah roh leluhur. Bahkan jika mereka bisa keluar dari dalam tanah roh leluhur, mereka akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Raja Ilahi di bawah juga sangat khawatir. Ketika dia mendengar berita ini, dia juga tertegun untuk waktu yang lama. Lupakan Ye Yuan, mustahil baginya untuk melarikan diri dari tangan Pan Yin juga. Tapi, Ye Yuan berhasil, dia melarikan diri dari bawah hidung Pan Yin dan menerobos masuk ke tanah roh leluhur. Seseorang harus mengakui bahwa ini sudah bisa dinilai sebagai keajaiban. Kepala tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pembangkit tenaga Raja Ilahi itu bertanya. Rong Kun merenung sejenak dan menginstruksikannya. Kumpulkan pusat kekuatan klan dan cepatlah ke perbatasan. Terapkan tekanan pada klan harimau iblis surgawi. Saat ini, yang bisa kita lakukan juga hanya ini. Semoga cahaya putih diberkati dan memiliki kehidupan yang ulet, dan mampu keluar dari dalam tanah roh leluhur klan harimau iblis surgawi. Ekspresi Raja Ilahi itu menjadi keras saat dia menjawab, ya. Yue Mengli baru saja keluar dari pengasingan tertutup ketika Bai Po datang mengetuk. Melihat ekspresi Bai Po, Yue Mengli tahu bahwa Ye Yuan di sana mungkin mengalami suatu kecelakaan. Penatua Bai, bagaimana, kakak Yuan? Yue Mengli membuka mulutnya untuk bertanya terlebih dahulu. Bai Po ragu sejenak,
tapi tetap menceritakan informasi yang didapatnya dari kepala tetua di sana. Baru saja, kepala tetua Rongkun secara khusus memanggilnya, membuatnya datang untuk memberitahu Yue Mengli berita ini. Itu juga dianggap menangani masalah ini dengan serius. Tapi Yue Mengli tersenyum setelah mendengarnya dan berkata, "Begitu. Karena Penatua Bai sudah datang, mengapa kita tidak minum secangkir teh?" Bai Po tertegun oleh sikap Yue Mengli dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Nona Yue sama sekali tidak mengkhawatirkan Tuan Muda Ye? Yue Mengli berkata dengan senyum tipis, "Tentu saja aku sedikit khawatir. Namun, kakak Yuan pasti akan kembali dengan selamat." Bai Po tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengarnya. Dia telah menyebutkan bahaya tanah roh leluhur sebelumnya, tapi Yue Mengli masih sangat percaya diri. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Tak lama kemudian, penjaga makam muncul di depan Ye Yuan dan cahaya putih sekali lagi. Semua keluar, suara acuh tak acuh penjaga makam bergema di dalam aula besar. Segera, satu demi satu siluet berkedip, beberapa lusin orang benar-benar muncul di aula besar secara tiba-tiba. Melihat Pemkamugan ini, Ye Yuan dan cahaya putih sama-sama bingung. "Ini, siapa mereka?" Cahaya putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga makam berkata sambil tersenyum, "Mereka juga penjaga makam." "Ini, begitu banyak penjaga makam?" Cahaya putih tidak bisa menahan rasa bingung ketika mendengar itu. "Kapan saya mengatakan bahwa penjaga makam itu hanya saya sendiri?" Penjaga makam berkata dengan mengejek. "Saya dipanggil Fan Lin, pemimpin penjaga makam klan Macan Putih. Garis keturunan penjaga makam kami diwariskan dari generasi ke generasi, namun misi kami tidak akan pernah berubah, yaitu menjaga arwah leluhur, dan membela klan Macan Putih. Jika klan Macan Putih berada dalam bahaya pemusnahan klan, kami juga merupakan penghalang terakhir," kata Fan Lin. Cahaya putih khawatir dalam hati saat dia mendengarkan, wajahnya berubah serius. Dan dia berkata kepada Fan Lin, "Menjaga klan Harimau Putih, Tuan Fan Lin dan semua orang telah bekerja keras dan melakukan jasa yang tak tertandingi, terimalah salam hormat dari Cahaya Putih." Fan Lin sedikit mengangguk dan berkata, "Garis keturunan penjaga makam kami dapat menerima hormatmu ini. Mungkin di masa depan, klan Harimau Putih kami yang harus melayani Anda sebagai tuan kami. Hormat ini hari ini, saya akan menerimanya atas nama leluhur terlebih dahulu. Baiklah, masuk ke dalam formasi." Di bawah perintah Fan Lin, setiap penjaga makam itu dengan cepat berpindah posisi. Gerakan mereka sangat gesit, jelas, mereka sudah melatih rangkaian formasi arai ini hingga batasnya. Ye Yuan memperhatikan dari samping dan juga tak henti-hentinya terkejut di dalam. Penjaga makam ini, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa klan Harimau Putih sebenarnya masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tiba-tiba, formasi arai terbentuk, aula besar yang awalnya redup tiba-tiba terpancar dengan kemegahan yang cemerlang, tekanan yang cukup untuk memusnahkan langit dan menghancurkan bumi tersebar di dalam aula besar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a